Sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Menurut perkembangannya, bahasa Indonesia dipercaya berasal dari bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Kira-kira 25 abad yang lalu, terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati dataran di tengah-tengah benua Asia, diperkirakan sekitar Taiwan. Mereka adalah para penutur bahasa Austria. Setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka berpencar pindah menuju ke selatan sehingga tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok ini pun mengalami perkembangan terutama dari segi kebudayaannya, termasuk dalam berbahasa. Meskipun kebudayaan asli yang dimiliki masih tetap melekat pada diri kelompok tersebut. Bahasa Austria terpecah menjadi dua kelompok, yakni rumpun bahasa Austroasia dan bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Austronesia Timur dan Austronesia Barat. Golongan bahasa Austronesia Barat masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni bagian barat dan timur. Jadi, golongan Austronesia Barat bagian barat ini terdiri dari kelompok-kelompok dengan bahasa yang berbeda-beda. Sebagian besarnya menjadi wilayah Indonesia saat ini, salah satunya wilayah Sumatera dengan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Apa sebab bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia? Profesor Sujito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lain. 3. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Dan yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyandang dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi sejak tahun 1928 sampai sekarang, yaitu yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia.
Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dan yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan dan informasi. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat peningkatan pengetahuan seseorang. Apabila pengetahuan seseorang meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat tercapai. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional merumuskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak lain juga harus berbahasa Indonesia. Yang ketiga, penghubung pada tingkat nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang berbeda latar sosial dan bahasanya. Yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu serta teknologi modern. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lain dengan memakai bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa media massa. Bahasa media massa diharapkan dapat dijadikan panutan oleh penutur dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena media massa memiliki misi memberikan pendidikan, informasi, dan hiburan kepada masyarakat luas dengan menggunakan bahasa yang semestinya, yaitu bahasa Indonesia. Yang keenam, sebagai pendukung sastra Indonesia. Bahasa merupakan media sosial primer sastra karena menggunakannya bahasa, sastra menjadi lebih komunikatif daripada karya-karya seni yang lain. Yang ketujuh, pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Terhadap bahasa dan sastra daerah, bahasa Indonesia juga memberikan dukungannya. Dengan bahasa Indonesia, sastra daerah dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sekian penjelasan tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.